Oke, halo ladies, I'm back. Untuk podcast kali ini aku pengen ngomongin tentang gender differences atau perbedaan gender. Banyak perempuan yang tidak memahami bagaimana pikiran laki-laki dan banyak juga laki-laki yang nggak ngerti bagaimana jalan pikiran perempuan. Dan banyak juga yang menyamakan antara dirinya butuh apa dan pasangannya butuh apa. Dan ketidaktahuan ini yang bahkan sering sekali menjadi masalah dari kecil sampai besar. Dan banyak orang yang bahkan gak peduli untuk coba cari tahu. Sama sekali gak peduli. So they blame, they don't even try to understand. Or at least kalau memang kesulitan, ya tanya sama orang yang paham di bidangnya gitu loh. Let's say ya relationship coach gitu loh, yang memang ada di bidang relationship. Tapi tidak semua relationship ya pakai cara seperti itu juga. But at least they have adalah sedikit pengetahuan tentang itu. And kadang ketidakpedulian kita akan hal itu menjadi salah satu faktor besar yang membuat hubungan itu jadi berantakan, atau justru kita yang tahu malah akan membawa hubungan itu menjadi lebih kuat. Dan dengan kita memahami bagaimana pria dan wanita itu berpikir, itu akan membantu banyak sekali untuk kita memahami pasangan kita. Okay? Dan pada saat kita mulai belajar untuk memahami, mungkin kita tidak akan kebingungan, kita tidak akan menyalahkan atau ya mengakibatkan hubungan itu jadi banyak keributan, argumen, atau bahkan sampai ya ending in a divorce. Satu hal yang penting itu adalah yang namanya knowledge is power. Ilmu adalah sebuah kekuatan. Kalau kamu tidak punya ilmu, kamu merasa kalau kita bicara ilmu dalam hubungan, jadi banyak orang yang nggak sadar kalau untuk menjalani sebuah hubungan pun perlu skill. Dan ilmu terhadap hubungan or the relationship knowledge itu akan membantu kita pun melihat diri kita sendiri sebetulnya. Dan kita akan jauh lebih memahami apa yang diinginkan pasangan kita. Jadi kita ibaratnya nggak salah lempar bola. Dan itu akan menambah banyak sekali keuntungan buat diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya, we need to understand apa sebetulnya yang menjadi kelemahan atau kelebihannya dia. Dan kita juga memahami bagaimana men operates and how men operates and what men thinks is important and what women think is important. Dan apa yang memotivasi mereka dan apa yang membuat mereka ilfil. Banyak dari kita yang merasa kalau kita tuh udah kenal sama pasangan kita, tapi sebenarnya enggak sama sekali. Banyak dari kita justru hanya memakai asumsi bahwa perempuan dan laki-laki itu memproses informasi dengan cara yang sama, yang sebetulnya tidak. Dan ini yang menjadi bumerang sebetulnya, karena ketidakpahaman dan asumsi-asumsi yang kita bikin di kepala kita sendiri.
dengan ya kalau kita perempuan ya kita dengan otak perempuan kita, atau laki-laki dengan otak laki-lakinya mereka. Tapi kalau kita ngomong perasaan, kalau perasaan sama. Caranya, bagaimana perempuan merasa dicintai dan bagaimana laki-laki merasa dicintai itu dua hal yang berbeda. Dan justru perbedaan ini sebetulnya kalau kita pahami lebih jauh lagi, itu justru yang membuat kita tertarik sama laki-laki kalau kita perempuan, dan laki-laki tertarik sama perempuan. Itu yang namanya kita saling mengisi. We complement each other. That's why we are attracted. That's why we are attracted to each other. Contoh kayak seperti laki-laki yang tertarik sama the softness of the feminine radiance, the feminine beauty and grace. Dan kita perempuan tertarik dengan their masculinity, their masculine charm. So, we are different. How we attracted also different. It's like the yin and yang. Right? Kalian tahu yin and yang, yang hitam dan putih dalam satu bola. It's a harmony, natural harmony. So, kalau kita memahami satu sama lain, dan kita mampu untuk dalam tanda kutip berbicara dengan bahasa, kita berbicara dengan bahasa yang laki-laki pahami, dan begitupun laki-laki berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh wanita. Tapi kebanyakan kita tidak melakukan itu karena apa? Ya karena ketidaktahuan tadi, ketidakpahaman itu. Yang akhirnya membawa kita kepada frustasi, salah paham. Yang akhirnya membawa hubungan itu makin lama makin dingin, makin saling menyalahkan, argumen, dan masih banyak lagi, selingkuh. Dan hubungan tidak seharusnya berjalan seperti itu kalau kita betul-betul mencoba belajar untuk memahami. Dan butuh kesabaran untuk kita belajar bagaimana cara pasangan kita berkomunikasi, dan bagaimana cara kita berkomunikasi, dan bagaimana cara kita sehari-hari, ya, our patterns and stuff, how we operate. Banyak lelaki yang berpikir perempuan itu complicated, nggak gampang dipahami, dan kita pun merasa laki-laki seperti itu. Karena ya balik lagi semua itu berdasarkan persepsi dan asumsi. Yang kita merasa kita ini sama. So, kita juga expect mereka behave yang sama. Untuk ya dalam situasi, dalam ya beberapa situasi. Dan saat kita punya satu ekspektasi dan ternyata apa yang kita ekspektasikan itu tidak terjadi, dan di luar kontrolnya kita menjadi kebingungan dan bahkan stres atau depressed atau jadi overthinking, dan kita menganggap orang itu secara insting, kita menganggap orang itu akan menyakiti kita. Dan disitulah yang namanya rasa benci, rasa gak puas, rasa kesal, dan segala macam itu dimulai. Dan otak kita itu juga beda. Bahkan
the size, ya. The size of our brains are different. Oke, ukuran otak kita aja berbeda, laki-laki dan perempuan. Dan kita memproses segala sesuatu, data, emosi, juga dengan cara yang berbeda. Dan kita juga merespon hal-hal yang di luar kita itu juga berbeda. So, kita perempuan, aku ngomong kita ini karena aku bicara sebagai perempuan, ya kita ini ya dengan laki-laki itu berbeda, dengan realita yang kita lihat juga berbeda. So yang dari awal aku bilang tadi, ya kita perempuan harus mencoba memahami laki itu seperti apa, dan laki juga memahami perempuan itu seperti apa. Itu akan sangat jauh membantu kita untuk memahami pasangan kita. Akan sangat membantu untuk kita tahu kita harus bagaimana. Dan ini semua aku ajarkan di satu kelasku, 7 fase pria jatuh cinta. Dan untuk kalian yang masih kebingungan untuk jalanin hubungan, yang mungkin kalian lagi di dalam hubungan dan you don't understand him or you don't understand her, you can contact me for personal coaching. Karena masalah yang mengulang itu karena kita tidak memahami situasinya, kita tidak memahami core-nya, intinya, akarnya. So banyak dari kita yang sometimes kita jadi stuck, dan pada saat kita stuck kita ngerasa stres, kita ngerasa gak berdaya, kita ngerasa powerless, dan kita merasa bahkan ya pasangan kita yang gak ngertiin kita lah. Akhirnya negative thinking itu keluar. Dan selama kamu belum memahami itu, mau kamu berganti pasangan pun akan tetap sama. So what you need to do is actually trying to learn how we operate, we women and men. Oke? Kalau kalian pengen self-learning, kalian bisa belajar dari kelasku yang 7 fase pria jatuh cinta. Kalau kalian pingin langsung one-on-one sama aku, ngasih tahu kalian punya keadaan seperti apa, kalian pingin aku kasih tahu apa yang salah dan seharusnya, dan please, if you come to me, open your mind. Dalam artian kamu harus mampu untuk membuka diri, karena aku akan bicara mana yang salah di kamu dan mana yang salah di dia. I will be very neutral, ya. Dan kamu harus bisa membuka diri saat kamu ingin belajar. Kalau ada yang salah sama kamu, aku akan kasih tahu. I will point out kenapa kamu salah di sini dan seharusnya apa yang harus kamu lakukan dan kenapa. Aku akan ngasih kamu semua alasannya sampai kamu paham. Walaupun nggak mungkin saja untuk beberapa orang tidak akan langsung, karena mungkin this is like an alien thing for them, karena mereka juga tidak terbiasa dan kesadarannya belum cukup baik untuk menerima. Karena mungkin ya ada beberapa orang yang masih mungkin punya trauma dari kecil yang pada akhirnya punya belief tertentu. Ya itu harus beliefnya aku beresin dulu sampai pelan-pelan mampu untuk mencerna. But it helps a lot more if when you come to me, you open your mind, you open your heart, and accept kalau memang ada yang salah, terima. Karena sebelum kita menerima apa yang salah, kita tidak akan bisa memperbaiki kesalahan kita. Oke? Perbaikan itu dimulai dari kesadaran dulu, penerimaan dulu. Jadi 1 adalah kesadaran, 2 adalah penerimaan, 3 adalah perbaikan. Jadi kalau kamu memang menginginkan suatu hubungan yang sehat, hubungan yang benar-benar yang benar-benar you can get what you actually selama ini kamu inginkan dari seorang laki-laki misalnya, you will finally can have it if you know
how they operate, and you know where were your mistakes. Okay, so ladies, thank you so much for listening to this podcast, and I will make another podcast in another time. So bye for now.